Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwindi Saputra dari jurusan Pariwisata Angkatan 2020. Di sini saya akan kembali membahas tentang antropologi dan akan membahas tentang akulturasi yang ada di Minangkabau. Pertama, saya akan membahas tentang antropologi. Secara etimologi, antropologi berasal dari kata anthropos yang bermakna manusia dan logos yang bermakna ilmu pengetahuan atau wacana. Sederhananya, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala macam seluk-beluk, unsur-unsur, kebudayaan yang dihasilkan dalam kehidupan manusia. Dan ada beberapa konsep antropologi, yaitu kebudayaan, enkulturasi, akulturasi, tradisi, etnosentrisme, ras dan etnis, dan relativitas budaya. Menurut antropolog Indonesia, Konjaraningrat, akulturasi adalah proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing. Sehingga, unsur-unsur kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah kembali tanpa menyebabkan hilangnya kepribadian budaya itu sendiri. Bagaimana dan seperti apa bentuk-bentuk pencampuran dua budaya akulturasi yang terjadi kepada masyarakat Minangkabau? Bentuk-bentuk akulturasi yang ada di Minangkabau dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada pernikahan antar suku akibat transmigrasi, yang kedua percampuran budaya dan agama, dan ketiga ada efek globalisasi. Yang pertama, kendaraan tradisional bendi. Bendi adalah kendaraan tradisional yang banyak digunakan pada masa lampau dengan kuda sebagai penarik utamanya. Di zaman sekarang, akibat terjadi globalisasi, kendaraan serupa bisa ditemukan pada delman yang bisa digunakan di beberapa tempat di Minangkabau. Kusir atau pengemudi bendi ini akan mengantarkan para pengunjung yang ingin berkeliling kota yang ada di Minangkabau dan menikmatinya keindahan kota dengan santai. Bendi pernah menjadi transportasi primadona di Minangkabau. Pada masa kolonial Belanda, bendi sering digunakan oleh saudagar kaya, para penghulu, ataupun petinggi-petinggi seperti kontroler Demang, asisten Demang, dan lain sebagainya. Yang kedua, pernikahan Minangkabau dengan transmigrasi Jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akulturasi budaya perkawinan suku Minangkabau dengan transmigrasi Jawa di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat telah terlaksana dengan baik. Selain itu, akulturasi dalam perkawinan diterapkan dari penerapan adat dalam perkawinan dengan menggunakan adat campuran. Sedangkan dalam resepsi perkawinan kedua mempelai juga mengenakan pakaian adat Minangkabau dan Jawa. Dan bagaimana penerapan dua kebudayaan tersebut? Di Kabupaten Solok Selatan, khususnya di daerah Lubuk Gadang Utara, jika terjadi pernikahan silang antara dua suku yang berbeda seperti suku Minang dengan suku Jawa, baik itu laki-lakinya orang Minang dan perempuannya orang Jawa, mereka menggunakan adat Minangkabau dalam melaksanakan pernikahan. Hal ini disebabkan karena tempat mereka melangsungkan acara pernikahan juga ada kesempatan antara dua belah pihak. Namun, di tempat lain, ada juga yang menggunakan adat Minang dan adat Jawa di dalam pernikahan sesuai dengan kesepakatan. Di dalam adat Jawa, acara lamaran dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan di dalam adat Minang asli sebaliknya, yaitu perempuan yang meminang atau melamar ke rumah pihak laki-laki. Namun jika terjadi perkawinan silang, maka di sini letak akulturasi budaya, yaitu laki-laki harus melamar ke rumah perempuan seperti yang seharusnya terjadi di dalam adat Jawa asli. Yang ketiga, akulturasi adat dan agama budaya Islam di Minangkabau. Budaya Minangkabau pada mulanya bercorakan budaya animisme dan Hindu-Buddha. Selanjutnya, sejak kedatangan para reformis Islam dari Timur Tengah pada belakang ratus tahun ke-18, hukum budaya dan budaya Minangkabau yang tidak sesuai dengan hukum Islam dihapuskan. Para ulama yang dipelopori oleh Haji Piobang, Haji Miskin, dan Haji Sukumanik mendesak kaum hukum budaya untuk mengubah pandangan budaya Minang yang sebelumnya banyak berkiblat kepada budaya animisme dan Hindu-Buddha untuk berkiblat kepada syariat Islam. Budaya menyambung ayam, mengadu kerbau, berjudi, minum tuak diharamkan dalam pesta-pesta hukum budaya warga Minangkabau. Jadi, apakah akulturasi berdampak baik? Akulturasi berdampak positif jika terjadi perubahan pola pikir modern yang dapat memberikan keuntungan untuk kemajuan masyarakat.
dan bagaimana cara menjaga budaya asli agar tetap eksis walaupun sudah melalui proses akulturasi. Cara yang pertama, menumbuhkan kesadaran tentang pentingnya budaya sebagai jati diri daerah. Yang kedua, ikut melestarikan budaya dengan cara berpartisipasi dalam pelestarian dan pelaksanaannya. Dan yang terakhir, mempelajarinya dan ikut mensosialisasikannya kepada orang lain sehingga mereka tertarik untuk ikut menjaga atau melestarikannya bahkan mempertahankannya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.